Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Janatul Husna dengan NIM 2111212066 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan bahas tentang peran saya sebagai sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia. Sebelumnya, video ini merupakan nugasan dari mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helmizar, SKM, M Biomed. Saat ini Indonesia dihadapkan pada beban gizi ganda atau double burden. Menurut WHO, beban gizi ganda atau double burden of malnutrition atau biasa disingkat dengan DBM adalah suatu keadaan koeksistensi antara kelebihan gizi dan kekurangan gizi, makronutrien maupun mikronutrien sepanjang kehidupan populasi, masyarakat, keluarga, bahkan individu yang sama. Yang artinya, pada saat kita masih terus bekerja keras mengatasi masalah kekurangan gizi seperti stunting, wasting, maupun anemia, namun pada saat yang bersamaan juga harus mengatasi masalah kelebihan gizi atau obesitas. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi, baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik pada ibu maupun bayinya. Misalnya, terjadi stunting pada bayi. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga pada masa awal bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Gagal tumbuh pada periode ini dapat mempengaruhi status gizi dan kesehatan pada saat usia dewasa nanti. Usia 0-2 tahun atau usia bawah 3 tahun merupakan periode emas atau golden age untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, karena pada masa tersebut terjadi pertumbuhan yang sangat pesat. Pada 1000 hari pertama kelahiran sering disebut window of opportunities atau periode emas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada masa janin hingga anak berusia 2 tahun terjadi proses tumbuh kembang yang sangat cepat dan tidak terjadi pada kelompok usia lain. Namun, beberapa penelitian melaporkan bahwa tumbuh kembang anak tidak hanya pada 2 tahun pertama saja. Namun, jika pemerintah hanya terfokus pada 1000 hari pertama kelahiran tanpa melihat perkembangan berikutnya, maka pasca program 1000 hari pertama kelahiran akan bermunculan masalah gizi yang lain. Kesimpulannya, masalah gizi di Indonesia harus segera ditangani dengan cara terus-menerus dan berkesinambungan dan melibatkan kerjasama antar pemangku kebijakan supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan masalah stunting ini, mengingat tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Untuk itu, saya sebagai sarjana kesehatan masyarakat mempunyai peran penting dalam mencegah masalah kekurangan gizi ini. Beberapa hal yang dapat saya lakukan dalam menangani masalah kekurangan gizi ini ialah yang pertama, mengedukasi tentang perbaikan pola makan, dimulai dari saat sebelum menjadi ibu atau saat remaja, kemudian saat hamil, hingga pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian, pemberian makanan bergizi seimbang, terutama pada anak usia 2 tahun. Yang kedua, yaitu melakukan kegiatan pemenuhan gizi. Dan yang ketiga yaitu memberikan imunisasi dasar yang lengkap beserta vitamin A. Dan yang keempat yaitu mensosialisasikan tentang penerapan hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Kemudian, kontribusi saya sebagai sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan nantinya adalah penanggulangan stunting pada 1000 hari pertama kelahiran. Penanggulangan stunting dapat dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanganan. Upaya pencegahan dilakukan dengan memastikan kesehatan dan gizi yang cukup terhadap 1000 hari pertama kelahiran, disertai dengan pencegahan penyakit melalui imunisasi yang berkelanjutan serta pola hidup yang bersih. Sedangkan
Penanganan pada anak stunting dilakukan dengan stimulasi pengasuhan dan pendidikan yang berkelanjutan. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting ialah perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, dan perbaikan terhadap sanitasi dan akses air bersih. Semakin dini kita mencegahnya sejak remaja perempuan, maka akan semakin baik hasilnya. Perlu perubahan perilaku karena cegah stunting itu penting. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.